kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran siswa baru di SMP negeri di Kabupaten Dairi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, perlu saya tekankan bahwasanya aplikasi yang akan kita gunakan untuk pendaftaran PPDB di Kabupaten Dairi itu menggunakan APK yang didownload langsung dari Play Store. Nah, aplikasi PPDB di Kabupaten Dairi pada saat ini hanya support dengan handphone Android. Selain handphone Android, aplikasi ini tidak akan bisa support seperti handphone iPhone. Nah, lanjut saja Bapak Ibu sekalian, kita unduh aplikasinya dari Play Store. Kita cari, kita ketik ya Bapak Ibu ya, PPDB Dairi, kemudian kita cari. Nah, nanti akan muncul beberapa aplikasi hasil penelusuran dari Play Store itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang kita pilih di sini Bapak Ibu sekalian, yaitu PPDB Dairi 2023. Nah, ini yang ada tulisan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi. Nah, langsung saja kita tekan tombol install. Kita tunggu proses installnya sampai 100% sampai muncul tombol buka seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti aplikasinya dapat kita lihat di beranda kita. Ini ya Bapak Ibu sekalian, nanti akan muncul di beranda seperti ini tampilannya PPDB Dairi. Kita tekan saja aplikasinya. Nah, inilah tampilan awal aplikasi PPDB Dairi 2023. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendaftar secara manual dari aplikasi maupun langsung masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun yang telah dibagikan oleh pihak SD ataupun sekolah asal masing-masing. Username yang sudah dibagikan oleh SD itu langsung masuk di sini. Kita langsung masuk aja Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang manualnya saya coba untuk yang manual. Nah, di sini data yang diminta itu berupa NISN, nama, email, kata sandi, kemudian ulang kata sandi. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, saya coba salah satu NISN siswa yang ada di Kabupaten Dairi sebagai uji cobanya. Misal ini ya Bapak Ibu ya, 0115 422 620. Nah, ini namanya saya buat Pandu Kirana Berutu. Ini hanya sebatas akun uji coba. Nah, yang nantinya Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan akunnya silahkan dimasukkan sesuai dengan data yang ada di SKTL-nya masing-masing atau surat keterangan tanda lulusnya. Nah, ini saya buat, saya isi emailnya. Kemudian saya isi kata sandinya sampai 8 karakter, bisa berupa angka maupun huruf. Diulang kembali. Nah, kata sandi di sini Bapak Ibu sekalian harus sama dengan kata sandi yang di atas ini.
kemudian dengan yang di bawah. Nah, jika sudah sama, kita klik tombol daftar. Nah, sampai muncul nantinya notifikasi seperti pendaftaran berhasil. Silahkan login dengan email dan password yang telah didaftarkan. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan diarahkan ke masuk untuk siswa yang telah kita daftarkan ataupun akun yang telah kita daftarkan tadi. Tadi kita buat 011 NIS yang kita daftarkan ya Bapak Ibu ya sebagai akunnya. Kemudian 542260. Nah, sandi yang kita buatkan tadi yang berupa 8 karakter bisa kita tampilkan juga. Kemudian tekan tombol masuk. Nah, di sini salah ya Bapak Ibu ya. Saya ulang kembali. Nanti dipastikan NISN yang telah didaftarkan tadi jangan ada yang salah. Jika salah maka aplikasi menolak untuk login. Kosong 0115422620. Nah, saya masukkan sandinya. Langsung kita coba masuk kembali. Nah, di sini sudah masuk ya Bapak Ibu sekalian. Nah, perlu di sini saya tekankan kembali bahwasanya aplikasi PPDB Diary 2023 ini membutuhkan akses daripada GPS HP Android Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita tekan saat kita aktifkan ya Bapak Ibu ya GPS-nya. Nah, ini sudah aktif ya Bapak Ibu. Kemudian inilah tampilan awal daripada aplikasi PPDB Diary. Yang di atas ada informasi yang menyatakan silahkan lengkapi informasi diri kamu. Kamu tidak bisa memulai proses pendaftaran jika komponen data belum diisi sepenuhnya. Nah, di sini sudah kita pahami bersama, jika kita tidak mengisi data yang telah diminta di data pribadi, maka kita tidak boleh melanjutkan pendaftaran ataupun memilih jalur pendaftaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung aja ya Bapak Ibu ya masuk ke data siswa yang pertama. Selanjutnya ini tadi kita menggunakan NISN. Nah, jika NISN yang dimasukkan sudah benar dengan SKTL, kita tinggal tarik data. Maka nama yang ada di sini nantinya nama, jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir, maka akan terisi secara otomatis. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Tarik data. Nah, sudah terisi otomatis. Jadi kalau memang NISN-nya terdaftar di database aplikasi Kabupaten Diry, maka nama, jenis kelamin, tempat lahir maupun tanggal lahirnya serta sekolah asal itu akan terisi otomatis ketika kita tarik data siswa. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan nomor telepon. Nah, yang perlu di sini lagi Bapak Ibu sekalian, kami mohon agar nomor telepon yang dimasukkan pada saat pengisian data rinci daripada siswa yang bersangkutan harus sesuai, harus benar-benar aktif dan bisa dihubungi untuk keperluan verifikasi ataupun kekurangan data yang nantinya akan dibutuhkan pada saat verifikasi faktual. Nah, misal ini saya isi secara asal-asalan ya Bapak Ibu sekalian.
Kemudian ini dimasukkan nomor SKTL-nya. Setelah dimasukkan, selanjutnya dipoto, Bapak Ibu sekalian. Nah, pastikan nanti pada saat memoto SKTL-nya itu jelas ya Bapak Ibu ya. Setelah dipoto, kita tekan tombol checklist. Selanjutnya kita tekan tombol perbarui sampai muncul notifikasi yang menyatakan data siswa berhasil diperbarui. Nah, klik OK. Nah, untuk memastikan data yang kita input itu sudah masuk atau sudah memang benar-benar terisi, kita tekan tombol refresh yang ini Bapak Ibu sekalian. Maka data yang tadi akan berubah menjadi hijau, checklist hijau ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini kita sudah bisa melanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita bisa perbarui foto siswa yang bersangkutan. Nanti foto dengan jelas. Selanjutnya setelah dipoto, tekan tombol checklist. Tunggu sampai notifikasi yang menyatakan foto berhasil diperbarui. Jika sudah muncul maka berhasil. Kemudian tekan tombol refresh kembali untuk memastikan apakah sudah terupload dengan benar. Jika sudah, maka kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke data kependudukan, yang dimana data kependudukan di sini masih tanda merah ya Bapak Ibu ya. Kita tekan perbarui. Kemudian di sini ada dua jenis ya Bapak Ibu ya untuk data kependudukan yang diterima atau yang diminta aplikasi. Jika KK, maka ditekan kartu keluarga. Jika surat keterangan, maka ditekan surat keterangan, lalu diklik OK. Nah, di sini saya coba menggunakan kartu keluarga ya Bapak Ibu ya. Tekan OK. Selanjutnya di sini akan diminta nomor kartu keluarga. Nah, saya isi nomor kartu keluarga dengan contoh ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya nih, ini dilengkapi semua datanya. Kemudian tentukan kecamatannya sesuai dengan data di kartu keluarganya. Kemudian diisi alamatnya, disesuaikan dengan data kartu keluarga. Oke, jika sudah semua, maka tekan tombol ambil foto kartu keluarga. Nanti dipoto dengan jelas. Selanjutnya ketika sudah jelas, maka ditekan tombol checklist. Setelah itu maka kita tekan tombol perbaharui sampai muncul informasi yang menyatakan data siswa berhasil diperbarui. Nah, di sini masih berwarna merah sama seperti di tahap sebelumnya. Untuk memastikan data kita sudah benar-benar terinput secara benar atau sudah masuk ke aplikasi, maka kita tekan tombol refresh-nya. Nah, di sini sudah, yang tadi berwarna merah sekarang sudah centang hijau. Nah, itu tadi saya menggunakan kartu keluarga. Nah, bagaimana cara menggunakan jika siswa yang bersangkutan itu memiliki surat keterangan domisili? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kita tekan aja tombol perbarui sama seperti di kartu keluarga tadi. Di sini kita pilih surat keterangan domisili, kemudian klik OK. Nah, di sini kita isilah nomor surat keterangan domisilinya sesuai yang ada di surat keterangan domisili. Kemudian sesuaikan juga
untuk kecamatannya, kemudian untuk desanya, selanjutnya untuk alamatnya. Nah, di sini dia minta foto surat keterangan domisilinya juga. Kita tekan ambil foto surat keterangan domisili, difoto dengan jelas. Setelah itu tekan tombol checklist. Kemudian jika sudah terupload seperti yang ada di sini di handphone ini, maka tekan perbarui sampai muncul notifikasi yang menyatakan data siswa berhasil diperbarui. Klik OK. Kemudian jangan sampai lupa menekan tombol refresh-nya yang ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini udah masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap akhir untuk data peserta didik. Nah, kita masuk ke lokasi rumah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian perlu saya tekankan kembali, untuk penentuan lokasi rumah itu harus benar-benar di rumah siswa yang bersangkutan sesuai dengan alamat yang ada di kartu keluarga, dan dilarang keras menggunakan alamat titik sekolah ataupun tempat sekolah SD yang bersangkutan. Harus dari rumah yang bersangkutan sesuai dengan alamat di kartu keluarga. Nah, kita langsung saja atur lokasi rumah. Nah, di sini kita klik OK ini ya. Nah, di sini kebetulan saya uji cobanya itu melalui di tempat dinas ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. GPS saya menandakan di sini ketika memang ketika data yang ditampilkan di GPS ini benar dengan lokasi rumah kita, maka kita tekan tombol simpan lokasi. Nah, pada saat simpan lokasi dia akan meminta foto rumah. Nanti foto rumahnya di foto Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai contoh atau ilustrasi aja Bapak Ibu ya. Di foto rumahnya, kemudian setelah dipoto rumahnya, depan rumahnya, benar-benar depan rumahnya, tekan checklist. Nah, tunggu informasi sama seperti yang tadi Bapak Ibu sekalian, yang menyatakan data telah berhasil diperbarui. Nah, untuk memastikan data kita benar-benar masuk Bapak Ibu sekalian, kita tekan tombol refresh sama seperti di step sebelumnya. Nah, di sini sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Dengan lokasi rumah di sini sudah masuk beserta gambar yang ada di foto tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah semua tercentang step by step sampai lokasi rumah, maka notifikasi yang awalnya di atas itu informasinya merah, ini akan berubah menjadi warna hijau dengan notifnya seluruh komponen data telah lengkap. Kamu bisa mulai mendaftar PPDB Dairi 2023. Klik menu daftar pada bagian bawah layar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan kembali di PPDB Dairi 2023 itu ada 3 menu. Yang pertama data diri, kemudian daftar, kemudian kontak person. Nah, di sini daftar Bapak Ibu sekalian, di sini adalah jalur pendaftaran yang dibuka di Kabupaten Dairi, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Nah, di sini ada kontak person Bapak Ibu sekalian.
kontak person ini yang nantinya ketika Bapak Ibu salah memilih sekolah tujuan pada saat pendaftaran, maka dapat dilihat nomor sekolah yang dituju dari kontak person yang nantinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu salah memilih sekolah, misal ke SMP 1 Sidikalang, sementara Bapak Ibu sudah sempat memilih sekolah yang didaftarkan itu ke SMP Negeri 2 Sidikalang, yang seharusnya Bapak Ibu memilih SMP Negeri 1 Sidikalang, maka Bapak Ibu bisa menghubungi SMP Negeri 2 Sidikalang melalui kontak person ini Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada muncul nomor teleponnya masing-masing di sini untuk pengajuan pembatalan pendaftaran kepada SMP Negeri 2 Sidikalang. Ketika mereka sudah menerima hasil aduan dari Bapak Ibu bahwasanya sekolah yang dipilih itu salah, maka pihak dari SMP Negeri 2 Sidikalang nantinya akan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deri untuk membatalkan pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Nah, itu aja secara singkat yang perlu saya jelaskan untuk kontak person. Nah, kita kembali ya Bapak Ibu ya ke daftar, ke menu daftar. Nah, di sini ketika data yang sudah kita isi tadi di data diri sudah selesai dan sudah bercentang hijau secara keseluruhan, maka kita sudah bisa melanjut ke menu daftar. Di menu daftar ini Bapak Ibu sekalian, itu akan dibuka dengan tanggal pendaftaran sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah dibuat di dalam petunjuk pelaksanaan PPDB 2023. Nah, ketika jalur zonasi nantinya aktif, maka tombol yang ada di sini akan berubah menjadi warna orange seperti ini Bapak Ibu sekalian, atau berwarna kuning. Nah, kemudian yang bagi jalur yang tidak aktif, nanti tombol yang kuning seperti ini akan berubah menjadi abu-abu. Jadi itu tidak bisa ditekan. Jadi yang bisa ditekan itu akan muncul seperti gambar tombol yang berwarna kuning ataupun orange. Nah, di sini kita coba melalui jalur pertama, nantinya itu dibuka jalur afirmasi. Namun di sini kita coba mulai dari atas ya Bapak Ibu ya. Kita coba melalui jalur zonasi. Selanjutnya kita pilih sekolah tujuan. Nah, ini masih dibuka untuk satu sekolah aja untuk sebagai uji coba. Nah, setelah kita pilih sekolah tujuannya, maka itu lokasi yang kita pilih pada saat pengisian data diri akan menyesuaikan, akan mengukur titik dari lokasi kita ke sekolah tujuan. Yang di sini kita lihat jarak dari rumah ke SMP Negeri 1 Sidikalang itu 3.712 meter dengan bobot zonasi itu 410. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian jarak rumah kita ke sekolah tujuan yang kita pilih. Nah, setelah sudah selesai sampai pemilihan sekolahnya, setelah sudah selesai untuk pemilihan sekolahnya, maka kita centang di sini. Sebelum mencentang, kita baca dulu apa informasinya, yaitu dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan benar adanya dan dapat saya pertanggungjawabkan apabila di kemudian hari ditemukan bahwa
informasi yang saya sampaikan tidak benar, maka saya siap menerima sanksi yang berlaku. Ketika sudah kita baca dan benar-benar sudah benar sesuai dengan data kakak yang di data diri, maka klik simpan pendaftaran. Nah, cukup mudah Bapak Ibu sekalian. Nanti notifikasinya muncul sudah berhasil. Itulah untuk pendaftaran jalur zonasi. Nah, setelah selesai, maka tombol yang awalnya itu berwarna orange atau kuning itu berubah menjadi warna hijau. Maka Bapak Ibu sekalian, tekan lihat bukti pendaftaran untuk nantinya itu dibawa pada saat verifikasi faktual. Nah, kita tekan unduh. Nanti buktinya seperti ini, bukti pendaftaran yang sudah berhasil seperti ini melalui jalur zonasi ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Sama seperti tahun lalu. Nanti ini akan digunting, dibagi dua. Yang di atas itu untuk pihak sekolah, yang di bawah itu untuk pihak calon peserta didik, dengan diparaf oleh verifikator. Ini nanti dibawa pada saat verifikasi faktual di sekolah tujuan masing-masing. Nah, kita lanjut saja. Tadi itu pendaftarannya lewat jalur zonasi. Bagaimana pendaftaran dengan jalur afirmasi? Sama Bapak Ibu sekalian. Nah, jika misalnya nantinya ditolak dari jalur zonasi, atau dengan kata lain tidak lulus dengan jalur zonasi, maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak sampai lagi mengisi data diri. Kita tinggal memilih jalur yang telah dibuka untuk pendaftaran selanjutnya. Jadi kita tinggal pilih jalurnya lagi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu melengkapi diri kembali. Nah, misalnya ini kita coba jalur afirmasi. Kita pilih. Nah, di sini kita pilih sekolah tujuannya. Nah, selanjutnya kita okekan. Sama Bapak Ibu sekalian, ketika kita memilih sekolah tujuan, maka dia akan mengukur jarak dari titik lokasi rumah kita ke sekolah tujuan. Nah, setelah itu kita pilih apa jalur afirmasi yang kita inginkan, atau apa jalur afirmasi yang kita punya, seperti kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera, program keluarga harapan, ataupun surat keterangan dinas sosial yang seperti DTKS. Nah, misal saya pilih di sini kartu Indonesia Pintar, kemudian saya masukkan nomor kartu Indonesia Pintarnya. Misal saya buat ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya jangan sampai lupa Bapak Ibu sekalian, tetap tekan ambil foto, kemudian tekan tanda checklist. Selanjutnya tekan checklist di kotaknya dengan membaca keterangannya terlebih dahulu, yaitu dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan benar adanya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa informasi yang saya sampaikan tidak benar, maka saya siap menerima sanksi yang berlaku. Setelah dicentang kotaknya, kita tekan tombol simpan pendaftaran. Oke, di sini sudah berhasil ya Bapak Ibu ya.
jalur afirmasi, kita download ya. Kita download juga buktinya dengan menekan tombol lihat bukti, kemudian diunduh. Kemudian kita lihat. Sama ya Bapak Ibu ya, sama. Nantinya yang di atas itu untuk pihak sekolah, yang di bawah para verifikator itu untuk calon peserta didik. Perbedaannya di sini, di bawah itu ada jalur di setiap kartu pendaftarannya. Jalur apa dia? Jalur afirmasi maupun jalur yang lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke jalur perpindahan orang tua. Nah, di jalur perpindahan orang tua sama juga halnya seperti step ataupun langkah-langkah sebelumnya. Kita tekan tombol daftar, kemudian pilih sekolah tujuan, kemudian oke. Selanjutnya masukkan nomor surat perpindahan orang tua. Nah, ini banyak terjadi ketika orang tua yang pindah tugas ke daerah sekolah tujuan, misalnya ke Sidikalang, maka nomor surat tugas yang di-upload itu surat mutasi dari kantor ke daerah sekolah tujuan, misal Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini dimasukkan nomor suratnya. Sama ya Bapak Ibu. Di sini tetap kita mengambil foto surat perpindahan orang tua untuk diupload. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya di sini juga sama. Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan benar adanya dan dapat saya pertanggungjawabkan apabila di kemudian hari ditemukan bahwa informasi yang saya sampaikan tidak benar, maka saya siap menerima sanksi yang berlaku. Itu di checklist ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya simpan pendaftaran. Nah, di sini sudah berhasil. Sama juga kita tetap unduh bukti pendaftarannya. Bentuknya seperti ini, sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Yang membedakan adalah jalurnya. Nanti yang di bawah untuk para verifikator itu untuk calon peserta didik, yang di atas itu untuk pihak sekolahnya. Setelah itu kita masuk ke jalur yang terakhir. Nah, di jalur yang terakhir ini yaitu jalur prestasi. Kita tekan tombol daftar. Selanjutnya sama, tetap pilih sekolah tujuan. Kemudian oke. Di sini tentukan metode pendaftaran yang diinginkan. Nah, di jalur prestasi itu ada tiga jenis yang bisa diikuti. Yang pertama itu prestasi akademik, yang kejuaraan akademik yang dilaksanakan oleh pemerintah tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Sama halnya dengan kejuaraan non-akademik, itu juga harus dilaksanakan oleh pemerintah tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Selanjutnya itu nilai rapor dan ijazah. Nanti di sini dinilai rapor dan ijazah itu 5 semester terakhir ditambah
nilai ijazah. Nah, saya coba yang dari atas terlebih dahulu, yaitu kejuaraan akademik. Nah, di kejuaraan akademik kita tentukan dia juara berapa di tingkat kabupatennya. Misalnya juara 1, saya pilih juara 1, kemudian ambil sertifikat yang menyatakan dia juara untuk tingkat kabupaten. Tekan ambil foto bukti kejuaraan. Selanjutnya tekan checklist, kemudian centang kembali, kemudian simpan pendaftaran. Nah, di sini sudah berhasil. Kita lihat buktinya. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu, tetap sama seperti kartu pendaftaran sebelumnya. Yang membedakan hanyalah jalur yang didaftarkan. Nah, nanti yang di bawah para verifikator itu untuk calon peserta didik, kemudian yang di atas itu untuk pihak sekolah. Nah, nanti di jenis-jenis pendaftaran prestasi yang lainnya sama juga halnya. Tata caranya nanti didaftarkan juga sesuai dengan alur yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pendaftaran PPDB Deri tingkat SMP negeri di Kabupaten Deri. Semoga tutorial maupun cara-cara pendaftaran ini bermanfaat bagi calon peserta didik yang akan melanjutkan ke tingkat SMP negeri di Kabupaten Deri. Cukup sekian dan terima kasih.